Bab 1071, bersikeras untuk pergi. Suara mendesing. Tatapan tajam Zuo Fan bertemu dengan mata Baili Yulei. Membuatnya menggigil dan merasa terancam. Bahwa anak itu benar-benar mempunyai apa yang diperlukan untuk membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia mungkin kuat, tetapi hanya di tahap harmoni jiwa. Bagaimana aku bisa merasakan bahaya darinya? Baili Yulei melirik putra mahkota bertangan satu dan hatinya tenggelam. Bukan hanya ahli harmoni jiwa pada umumnya. Atau putra mahkota tidak akan terlalu menderita. Dan ini karena aku datang tepat waktu. Atau putra mahkota akan meninggalkan dunia ini. Baili Yulei balas menatap Zuo Fan. Merasa berkonflik. Anak laki-laki itu tidak seperti si bluffer yang Miyu katakan. Dia tidak dapat dipahami dan sulit untuk dihadapi. Alis Baili Yulei bergetar. Hanya berdiri di sana dan menghadap Zuo Fan saat dia melakukan hal yang sama. Yang lain telah pulih dengan pil Zuo Fan dan setidaknya bisa bergerak sekarang. Mereka meninggalkan zona bahaya ini sambil merawat Chu Qingcheng. Meskipun sekarang tidak jelas apakah Zuo Fan bisa melawan Raja Pedang kali ini. Raja Pedang adalah puncak kekuasaan di wilayah tengah. Setingkat dengan Murong Lai dan Ouyang Lingtian. Zuo Fan adalah murid terbaik di negeri ini. Bahkan mengolok-olok 10 pangeran di wilayah tengah. Tapi dia hanyalah seorang murid. Perjalanannya masih panjang sebelum menghadapi para veteran kawakan ini. Peluang untuk keluar hidup-hidup dari Raja Pedang praktis nihil. Mereka semua khawatir melihat Zuo Fan menghadapi bahaya dengan punggung tegak. Sui Ruohua teringat bagaimana Zuo Fan menyuruh gadis-gadis itu maju sementara dia menghentikan 500 orang untuk mengikuti mereka. Yang akhirnya bertarung sampai mati. Dia menangis saat dia menarik Chu Qingcheng lebih keras. Qingcheng, hari ini sama seperti hari itu. Aku hanya berharap kali ini dia tidak menghilang seperti sebelumnya. Zuo Fan mengerutkan kening ketika yang lain hanya berdiri di sana dan berteriak. Mengapa kamu berdiri di sini? Pergi. Saudara Zuo, kamu telah menyelamatkan hidup kami. Rasa terima kasih ini tidak akan pernah saya lupakan. Ouyang Changqing berbicara dengan tegas dan bangga. Sekarang kamu menghadapi musuh yang kuat dan saya tidak akan membiarkan kamu melakukannya sendirian. Ini tidak benar. Saya bukan pengecut. Kita mungkin tidak banyak membantu. Tapi setidaknya kita bisa menyemangati dan berbagi kematian dan kehidupan bersama. Jangan khawatir, Saudara Zuo, karena kami ada di belakangmu. Zuo Fan memutar matanya. Dikecam oleh orang bodoh yang sombong ini. Sambil mengutuk, apakah kamu gila? Anda tahu Anda tidak membantu. Jadi apa gunanya Anda? Aku sudah bilang padamu untuk menyelamatkan Qingcheng dan aku akan berterima kasih. Mengapa kamu tetap mati ketika aku memberikan hidupku? Persetan dengan mati bersamamu. Siapa yang akan menjaga istriku? Oh benar, Saudara Zuo. Saya tidak seperti Yelin. Saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Saya pasti akan membalas budi. Ouyang Changqing mengangguk dan menangkupkan tangannya. Yelin kesal. Apa itu tadi? Apa bedanya kamu? Saudara Zuo mempercayakan istrinya kepadamu. Dan apa yang terjadi? Anda membuat musuh membahayakannya dan menyanderanya. Tanpa melakukan apapun dengan benar. Saya tidak begitu bisa diandalkan seperti Anda dan akan memenuhi misi saya. Saudara Zuo, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu hanya tahu cara berjingkrak. Satu-satunya alasan mereka menghentikan kami adalah karena Anda tidak membiarkan kami pergi. Kakak ipar sudah lama aman sekarang. Anda tidak seharusnya menyalahkan begitu saja. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Pikirkan tentang itu. Jika aku bisa menemukanmu, bukankah para pangeran akan menemukanmu suatu saat nanti juga? Aku tadi bilang, Yelin dan Ouyang Changqing seperti musuh alami. Bahkan bertarung sampai sekarang dalam situasi serius ini. Zuo Fan melontarkan kata-kata. Mengapa orang-orang bodoh ini selalu berdebat? Sendirian mereka baik-baik saja. Tapi bersama-sama mereka menghancurkan segalanya. Baili Jingtian tertawa melihat mereka bertengkar seperti orang bodoh. Jangan pernah berpikir untuk lari sekarang. Raja Pedang Guntur.
Berangkat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Baili Jingtian menunjuk mereka dengan kebencian. Bunuh mereka semua. Saya pasti akan memuji Anda kepada Patriark. Kebisingan di bawah langsung berhenti atas perintahnya. Mereka semua menoleh untuk memperhatikan mereka dengan ketakutan. Terutama Baili Yulei. Zuo Fan juga tampak muram, sedang memikirkan jalan keluarnya. Namun Baili Yulei tidak terburu-buru mengikuti perintahnya. Baili Jingtian memulai dan melihat dengan kebingungan. Raja Pedang Guntur. Dia adalah penjahat yang diinginkan oleh Patriark. Kenapa sekarang kamu ragu-ragu padahal biasanya kamu ingin sekali menyerang? Baili Yulei meliriknya dan menggaruk hidungnya. Mata Baili Jingtian bergerak-gerak. Kecurigaan bercokol di hatinya. Suara mendesing. Orang lain kemudian muncul di sini. Bali Yuyu. Oh, kamu, teriak Ouyang Changqing. Tetapi melihat Zuo Fan diam. Saudara Zuo, bukankah dia bersamamu? Kenapa dia ada di sana? Zuo Fan hanya menjelaskan siapa dia kepada pemimpinnya karena dia mencuri pedang penyegel surga. Ouyang Changqing, seorang murid belaka, berada dalam kegelapan. Baili Yulei menghela nafas. Sekarang menemukan alasan yang cocok. Putra mahkota, kamu terluka sekarang dan sebaiknya mundur untuk merawat lukamu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Mari kita serahkan pahala besar pada Yuyu. Karena suasana hati Patriark sedang buruk saat berada di dekatnya. Jadi begitu. Raja Pedang Guntur sedang menjaga Raja Pedang Hujan Dingin. Hahaha, Baili Jingtian memandang mereka dan matanya bersinar. Baiklah. Biarkan Raja Pedang Hujan Dingin yang mengambil pujian. Tapi aku masih ingin menonton saat dia merenggut kepala Zuo Fan dari mayatnya. Bali Yuyu dan Baili Yulei mengerutkan kening. Bali Yuyu berbicara. Putra mahkota, Anda adalah bakat berharga yang dibesarkan dengan hati-hati oleh Patriark. Anda perlu menjaga diri sendiri. Dengan luka beratmu, sebaiknya kita segera atasi. Serahkan saja padaku. Saudara Yulei, cepat bawa putra mahkota ke tempat aman. Baiklah. Baili Yulei mengangguk dan bertindak. Baili Jingtian menjentikkan tangannya untuk menantang. Tidak. Saya tidak akan pernah tahu kedamaian kecuali saya melihat Zuo Fan mati. Aku harus melihat bagaimana dia hancur berkeping-keping. Yang mulia, serahkan pada saya. Atau kamu tidak percaya padaku? Bali Yuyu mendengus. Kesehatan putra mahkota penting bagi Patriark. Membahayakanmu hanya agar kami bisa mendapat pujian hanya akan menimbulkan kemarahan dan kemarahannya. Putra mahkota, tolong rawat lukamu segera dan jangan mempersulit kami. Atau kami tidak punya pilihan selain bersikeras untuk pergi. Baili Jingtian meringis. Raja Pedang Hujan Dingin, aku menghargai perhatianmu. Tapi saya harus bersikeras. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Saya akan mengambil tanggung jawab penuh di hadapan Patriark. Putra mahkota tahu betul bagaimana keadaan Patriark. Mengejar orang yang melakukan kesalahan. Kamu yakin mengakui saja sudah cukup? Baili Yulei menatapnya. Saya harap putra mahkota tidak membuat hal ini lebih sulit dari yang seharusnya dalam menjaga diri sendiri. Kami tidak punya pilihan selain bersikeras jika Anda menunda lebih jauh. Anda dipersilakan untuk melaporkan kami kepada Patriark. Tetapi kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Dan saya yakin dia akan memahaminya. Mata Bali Jingtian bergetar. Menatap Raja Pedang dan kemudian ke Zuo Fan. Mengertakkan gigi. Saya tidak akan mengatakan yang terburuk. Karena kita semua adalah fondasi klan Baili dan tidak ingin merusak keharmonisan. Tapi Raja Pedang, kamu perlu mengerti. Apakah ini sepadan? Baili Yulei gemetar dan menghela nafas. Putra mahkota, kejar kamu. Baiklah. Aku harap kamu tidak menyesalinya nanti. Baili Jingtian menjentikkan satu-satunya tangannya dan meludah sebelum terbang. Bali Yulei menatap Bali Yuyu dengan lega lalu mengikutinya. Sekarang, hanya satu Raja Pedang yang tersisa. Menunjukkan senyuman aneh kepada Zuo Fan. Bab 1072, Pengejaran. Mengambang dengan lembut, seperti angin sepoi-sepoi.
Bali Yuyu terus menatap Zuo Fan dengan dingin saat dia mendekat. Yang lain tegang dan mundur selangkah karena khawatir. Bali Yuyu telah bersama Zuo Fan selama beberapa waktu. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Mereka benar-benar bingung apakah haus darah Frigid Rain Sword King itu bersahabat atau antagonis. Mereka tidak bisa memahaminya. Sehingga semakin meningkatkan kecemasan mereka. Di sisi manakah wanita ini berdiri? Sambil menghela nafas, Zuo Fan tersenyum sambil melirik ke arah Baili Yuyu yang mendekat. Aku tidak pernah menyangka kamu dari semua orang akan memihakku saat ini. Apakah kamu buta atau apa? Bagaimana aku berada di sisimu? Narsisis. Berhenti sejenak. Bali Yuyu memelototi Zuo Fan lagi. Tapi pipinya sekarang agak kemerahan sementara matanya menyemburkan api. Patriark menginginkan hidupmu yang lemah. Saya datang untuk mengambilnya. Sisanya gemetar. Tampak tegang saat mereka menyaksikan dengan hati tercekat. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Kamu pasti sudah membunuhku sekarang jika itu masalahnya. Dan tidak memaksa putra mahkota pergi. Dan siapa saudara laki-laki itu? Raja Pedang yang setia. Dia tahu dia melewati Baili Yutian namun masih setuju untuk membantumu. Meski kakakmu agak lemah lembut. Kenapa dia ingin membantumu menyelamatkanku namun tetap mengampuni nyawa putra mahkota? Bukankah dia akan lebih nyaman dengan menyingkirkan saksi bintang itu? Saudara Yulei biasanya terlihat seperti orang yang kasar. Tapi sebenarnya dia adalah yang paling ramah di antara kami para Raja Pedang. Putra mahkota adalah pilar klan Baili dan saudara laki-lakinya tidak bisa begitu saja melihatnya mati. Menatap lebih jauh lagi, Baili Yuyu akhirnya menghubunginya. Kamu hanyalah jahat. Dia mengambil risiko besar untuk membantumu. Namun kamu tetap ingin menggunakannya untuk membunuh musuhmu. Saudaranya sendiri. Apakah kamu tidak punya simpati? Murong Sui menganggukkan kepalanya. Menatap Zuo Fan dengan penuh kebencian. Ouyang Changqing berdeham. Ahem. Saudari Sui. Tolong perhatikan situasinya. Saudara Zuo ada di pihak kita. Kematiannya berarti kematian kita juga. Tidak tegas dan berkompromi dalam moral. Murong Sui mengalihkan tatapan tajamnya ke arahnya. Dia kebalikan dari Zuo Fan. Menentang semua yang dia yakini. Tetapi dia sekarang harus mengesampingkan semua ini saat dia berjalan bersama iblis dalam situasi seperti ini. Hal ini merupakan akibat dari ketidakberdayaan. Karena memiliki hati nurani untuk menginginkan kebaikan yang lebih besar. Namun terkadang menjadi sama sekali tidak berdaya untuk tidak melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga dirinya agar tidak dirusak oleh iblis ini. Kewaspadaanlah yang mencegah kejahatan. Seperti kata pepatah, kebaikan menang atas kejahatan. Tapi hanya karena seseorang mengatakan itu tidak berarti mereka sendiri bukan iblis. Sambil mengangkat bahu, kritik Bali Yuyu langsung tertuju pada Zuo Fan. Yang terkekeh. Saya tidak punya banyak simpati untuk dibicarakan. Tapi saya tahu bagaimana menghargai kalian berdua yang mempertaruhkan diri untuk membantu saya. Saya pasti akan membalas budi ketika Anda berada dalam kesulitan. Dasar. Kamulah yang berada dalam kesulitan. Bali Yuyu menatap tajam ke arahnya. Menyangkal kata-katanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Matanya berbinar. Hari ini kamu membantuku dan kesulitan masih akan datang di masa depan. Hahaha. Siapapun. Aku pasti akan mengingat bantuanmu. Sekarang. Ayo. Zuo Fan berbalik dan memasang wajah muram. Masih ada jarak ke susunan teleportasi. Ayo segera pindah. Seharusnya 15 menit. Apalagi kalau kita bergegas. Wu Qingqiu menambahkan. Zuo Fan mengangguk dan melambai ke Bali Yuyu. Yuyu, bawa mereka keluar dari sini. Kamu masih menyuruhku berkeliling seperti pelayan. Bukankah kamu baru saja memutuskan untuk mengikutiku? Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum. Sama seperti di jalur karavan. Dengarkan perintah saya. Atau kamu bisa mengambil nyawaku seperti yang diperintahkan Baili Yutian. Pilihanmu. Kenapa kamu? Bali Yuyu berkonflik. Mendengus marah.
namun tetap berjalan di depan dan balas membentak mereka. Jangan berlama-lama dan lari. Begitu Raja Pedang lainnya menyadarinya, tidak akan ada jalan keluar. Bali Yuyu melesat ke depan. Kata-katanya tidak membawa dendam apapun. Yang lain bingung. Tapi kemudian mereka sadar dan bergegas mengejarnya. Ketika mereka melirik Zuo Fan, mereka diliputi keterkejutan dan kekaguman. Ouyang Changqing menepuk bahu Zuo Fan. Saudara Zuo, luar biasa. Anda bahkan memburu dari tim pedang tak terkalahkan. Bahkan anggota intinya. Dulu dia dan Bailey Jingwei yang melakukan perburuan sejauh ini. Dengan sangguan Fei Yun dan Dan Xing Sen berlari ke sisi mereka. Sekarang saudara Zuo telah memenangkan hati Raja Pedang Hujan Dingin. Memberikan alasan untuk bangga pada keempat negeri itu. Bagaimana kamu melakukannya? Ketampanan. Zuo Fan menggaruk wajahnya yang melebihi rata-rata. Dia kemudian pergi ke sisi Chu Qingcheng, membantunya dengan Suhiruo Hua untuk bergegas ke susunan teleportasi. Terlihat bagus. Ouyang Changqing mengerutkan kening, menggaruk wajahnya yang sempurna, merenung. Saudara Zuo menggunakan perangkap madu dan berhasil. Bukankah itu berarti sifatku, apakah ada wanita lain yang menjadi Raja Pedang di area tengah? Sementara itu, putra mahkota Bailey Jingtian terbang dengan wajah gelap dengan Bailey Yulei mengawasinya seperti elang. 3 orang tiba-tiba muncul dan Bailey Jingtian berteriak, Raja Pedang, harap tunggu. Mereka berhenti, yang hanya membuat Bailey Yulei mengerutkan kening. Dia melihat tatapan Bailey Jingtian dan tahu apa yang dia rencanakan. Dia tidak bisa menjatuhkan sang pangeran sekarang. Tidak di depan mereka. Itu putra mahkota dan saudara laki-laki Yulei. Kenapa kalian bisa bersama? Ketiganya tampak penasaran. Putra mahkota harus bersama para juniornya dan tidak ada Raja Pedang yang mau membuang waktu bersama mereka. Jadi kenapa? Ketiganya mengamati mereka dan berkata dengan kaget. Putra mahkota, lenganmu. Jangan ingatkan aku. Sambil menghela nafas, Bailey Jingtian tampak murung dan kesakitan saat dia menangis. Patriark menginginkan kepala Zuo Fan, kan? Jadi saya dan saudara-saudara saya pergi mengambilnya. Kamu menemukannya. Mereka tersentak dan kemudian melihat ke bawah. Terkutuklah. Bukankah itu berarti mereka mendapat semua pujian untuk diri mereka sendiri? Putra mahkota, kalau begitu kamu pasti menang dan mengambil kepalanya. Apakah pangeran lain membawanya ke Patriark sebagai hadiah? Air mata semakin membesar di matanya saat Bailey Jingtian menggelengkan kepalanya. Sungguh imbalannya jika Pang itu buas. Semua saudara laki-lakiku telah mati di tangannya. Bahkan aku kehilangan lengan kananku. Hanya berkat Raja Pedang Guntur aku masih bisa mempertahankan hidupku. Apa? Ketiganya menatap mereka lama-lama. Tertegun. Putra mahkota adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. Di antara seluruh negeri. Tapi bahkan dengan 9 pangeran lainnya dia tidak bisa mengalahkan anak itu. Murid Gunung Iblis sama sekali tidak normal. Kejutannya singkat dan mata mereka bersinar lagi. Kali ini pada Bailey Yulei dengan senyuman palsu dan menangkupkan tangan. Kalau begitu, saudara Yulei pasti yang menerima pujiannya. Selamat. Patriark pasti akan memberi Anda hadiah yang baik. Mungkin dia bahkan akan membiarkanmu mengamati Sundering Sword selama beberapa bulan dan berlatih. Kekuatan saudara Yulei akan menjadi yang tertinggi di antara kita. Hahaha. Wajah Bailey Yulei merosot ke arah saudara-saudaranya yang bermuka dua ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Saya khawatir Anda salah paham. Bailey Jingtian mengingat kebencian dan kemarahan dari sebelumnya dan melambai. Raja Pedang Guntur begitu mulia sehingga melihatku terluka. Ingin membawaku ke tempat yang aman dan pulih. Saya tersentuh oleh dedikasinya untuk melupakan pahala yang besar. Lalu kepalanya, ketiganya menyala. Dengan seringai keji, Bailey Yulei menunjuk ke belakang. Tatapan sinisnya mengintip ke arah Bailey Yulei. Raja Pedang Hujan Dingin kebetulan ada di sana. Raja Pedang Guntur membiarkan dia mengambil pujian.
Tapi anak itu cukup terampil sementara Frigid Rain Sword King telah berada di sekitar anak itu selama beberapa waktu. Dia tidak akan membunuhnya secepat ini. Dia seharusnya bermain dulu. Jika kalian semua, baiklah. Kita akan pergi ke sana sekarang. Ketiganya menganggukkan kepala, memberi hormat dengan tergesa-gesa. Dan mereka berangkat ke tempat yang ditunjuk oleh putra mahkota. Baili Jingtian menyeringai pada Baili Yulei dengan rasa puas diri yang tak tertahankan. Raja Pedang Guntur, sekarang kamu bisa menjagaku. Hahaha. Baili Yulei mengangguk tak berdaya dan menghela nafas. Yuyu, tanganku terikat. Ketiganya tidak akan melepaskan hadiah seperti itu dengan mudah. Anda sendirian. Jika kamu bersedia memutuskan hubungan dengan klan kami karena anak itu, maka tidak ada yang bisa membantumu. Bab 1073, trik. Cepat, lebih cepat. Apakah kamu siput? Ayo lanjutkan. Bali Yuyu bagaikan seekor tikus yang dicambuk, menggiring kawanannya sambil mengaum sekuat tenaga. Orang-orang itu melakukan yang terbaik dalam berlari, sambil juga harus menanggung keluhan yang tak henti-hentinya dari perempuan tua itu. Ouyang Changqing adalah orang pertama yang menyerah. Dia adalah murid terbaik di Si Bright Sect. Lagi pula, bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Sayangnya, bahkan dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk benar-benar memarahinya. Karena dia adalah Raja Pedang yang setara dengan ayahnya. Saudari, kami terluka. Bisakah Anda melakukannya sedikit lebih lambat? Cobalah untuk di bawah. Kamu mengerti. Bali Yuyu membentak lebih keras sambil menyemprot sambil berkata, kelemahanmu membuatmu terluka. Kamu bahkan tidak bisa menahan diri melawan 10 bocah nakal. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Sekelompok orang yang ditolak. Rakyat jelata. Cacing. Bali Yuyu menjadi semakin menjengkelkan. Jika itu mungkin. Tidak berhenti melontarkan hinaan dan kritiknya. Ouyang Changqing membuat dirinya kecil dan gemetar. Tidak pernah membuka mulut lagi meskipun dia merasa malu. Menurutmu menyalak membantu seseorang semudah itu melawan Baili Jingtian? Orang aneh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap Raja Pedang? Lalu lihat usia kita. Bisakah kita membandingkannya? Penyihir. Cacing. Sampah. Kutukan Bali Yuyu masih sama biadabnya. Diceritakan kepada semua orang. Entah itu dorongan atau cambuk. Semuanya baik-baik saja selama mereka bergegas. 15 menit bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Tapi Raja Pedang bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Lalu apa yang akan dia lakukan? Jika ada yang menemukannya. Jika dia akhirnya melawan mereka. Itu berarti mengkhianati klannya. Menjadi orang buangan selamanya. Meskipun mengabaikan anak-anak akan menjadi hukuman mati. Termasuk Zuo Fan. Satu-satunya orang yang tidak bisa dia terima jika dilihatnya mati. Inilah penyebab di balik kecemasannya. Itu hanya berhasil membuat amarahnya semakin tinggi dan melampiaskannya pada mereka dalam bentuk penyihir jahat. Hanya penyihir ini yang menjadi bisu saat dia menatap mata sedingin es Zuo Fan saat lewat. Hanya untuk melanjutkan ejekannya setelah dia beralih ke yang lain. Kekaguman semua orang terhadapnya semakin bertambah. Zuo Fan tidak hanya memburu anak buah pedang tak terkalahkan, tetapi bahkan memiliki Raja Pedang yang siap sedia. Luar biasa. Apakah itu benar-benar hanya kelihatannya saja? Tangan Ouyang Changqing berkedip dan mengeluarkan cermin tangan. Fitur tajamnya terpantul di dalamnya. Aku jelas tidak berada di belakang departemen itu. Jadi kenapa kakak, Pak? Lalu datanglah tamparan Bali Yuyu entah dari mana. Membuatnya terkejut dengan konyol. Untuk apa pria dewasa memandang wajahnya? Kamu lebih buruk dari seorang wanita. Ayo melangkah. Wajah Ouyang Changqing merosot. Bahunya merosot. Dan kepalanya tertunduk saat dia berperan sebagai anjing yang baik. Yang lain mencibir dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar badut. Suara mendesing. Bali Yuyu membeku saat itu. Wajahnya menjadi gelap. Zuo Fan mengerutkan kening. Menoleh ke belakang untuk berteriak padanya. Yuyu, suruh mereka berdua pergi.
Zuo Fan memberi isyarat pada Chu Qingcheng dan Sui Ruohua. Bagaimana denganmu? Bali Yuyu mengerti maksudnya. Hanya membuatnya semakin khawatir. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Qingcheng adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku lepaskan. Dan aku tidak mempercayai orang lain di Qingcheng selain kakak perempuan Sui. Anda harus mengambilnya dan saya akan merasa nyaman. Saya kemudian akan pergi ke Laut Utara di mana mereka akan kesulitan menemukan saya. Tatapan tajam Chu Qingcheng memasuki pandangan Bali Yuyu dengan perasaan yang rumit. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan ragu-ragu. Yuyu, kamu meninggalkan Baili Yutian untuk menyelamatkanku. Saya benar-benar tersentuh. Aku minta maaf karena memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkanmu. Sekarang aku benar-benar membutuhkanmu untuk membawa istriku ke tempat yang aman. Zuo Fan menatap matanya saat dia berbicara. Kamu tahu bahwa tetap tinggal tidak akan membantu menghalangi mereka bertiga. Apalagi, apakah Anda memang ingin memakai stigma pengkhianat? Anda datang untuk membantu saya dan tidak ingin melihat Anda menderita karenanya. Sebaiknya Anda tidak bertemu dengan mereka. Ambil contoh gadis-gadis itu. Saya punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Apa kamu tidak percaya padaku setelah semua yang kita lalui? Bali Yuyu mengertakkan gigi lalu meraih Chu Qingcheng dan Sui Ruohua. Dia menembak langsung ke susunan teleportasi. Suaranya bergema dari belakang. Pastikan kamu tidak mati. Bajingan. Hei, kenapa kakak pergi? Ouyang Changqing berkedip. Menanyakan Zuo Fan apa yang terjadi. Zuo Fan tersenyum. Kamu tidak dapat merasakannya karena kamu terluka. Kami merasakan 3 kehadiran kuat menyerbu. Mereka pastilah 3 Raja Pedang. Dia membantuku karena persahabatan kami. Tapi dalam kegelapan, dia tidak bisa ditemukan oleh yang lain jadi aku menyuruhnya membawa gadis-gadis itu ke tempat yang aman. Saudara Zuo, bagaimana dengan kita? Ouyang Changqing terkejut. Matanya sebesar piring. Zuo Fan mengejek sambil menunjuk dirinya sendiri dengan percaya diri. Apakah kamu tidak memilikiku? Kamu bisa melawan Raja Pedang. Saya sendiri. Tidak. Tapi saya datang lebih dari siap dalam perjalanan ke utara ini. Aku bahkan punya cara untuk menghadapi orang bodoh itu. Pedang tak terkalahkan. Mata Zuo Fan berkilat. Berbalik dan melihat ke atas dengan wajah galak. Belum lagi. Target mereka adalah aku. Tidak ada jalan keluar sekarang. Suara mendesing. 3 sosok muncul di langit. Kekuatan Raja Pedang menyelimuti mereka semua dan membuat mereka menggigil. Hanya Zuo Fan yang masih tenang. Dengan seringai mengejek di wajahnya. Kudengar 5 Raja Pedang Baili masing-masing luar biasa. Saya telah bertemu Raja Pedang Guntur dan Raja Pedang Hujan Dingin. Maka Anda pastilah Raja Pedang Tempes. Raja Pedang Awan, dan Raja Pedang Infernal. Hahaha. Tuan Zuo, sudah lama tidak bertemu. Kami semua rukun tetapi sekarang tampaknya Anda menjadi target kami. Bagaimana keadaannya berubah? Hahaha. Mereka menangkupkan tangan ke arah Zuo Fan dan tertawa. Meskipun mata mereka berbinar, melihatnya hanya sebagai permata yang berkilauan. Tuan Zuo, kami mendengar bahwa Raja Pedang Hujan Dingin mungkin ada di sini dan kami juga baru saja merasakan jejaknya. Kenapa dia tidak? Zuo Fan menunjukkan kulit putih mutiaranya. Menunjukkan wajah jahat. Siapa? Wanita bodoh itu. Hahaha. Dia sama bodohnya dengan kamu. Mencoba mengambil kepalaku. Dia melarikan diri setelah aku mendapatkannya. Aku hanya berdiri di sini dan tidak mengejarnya untuk menghabisinya karena aku merasa kamu akan datang. Apa? Ketiganya berteriak kaget. Maksudmu kamu melukai Raja Pedang Hujan Dingin? Mustahil. Kamu hanyalah harmoni jiwa. Zuo Fan mengejek mereka. Dan Bali Yuyu lah yang memberitahumu hal itu. Ya, hahaha. Dan kamu percaya padanya. Maksudnya apa? Ketiganya gemetar dan mengerutkan kening. Dengan seringai licik di wajahnya, Zuo Fan menyipitkan mata. Baili Yutian mendesak Bali Yuyu untuk membantuku. Tapi itu untuk membacakanku. Bukan. Anda pikir saya tidak tahu trik yang begitu jelas?
Jadi kenapa aku harus menunjukkan semua kartuku padanya? Saya yakin Anda bahkan tidak tahu bahwa anak-anak nakal Anda hampir semuanya mati. Dengan hanya yang terakhir yang diselamatkan tepat waktu oleh Raja Pedang Hujan Dingin dan Raja Pedang Guntur. Tapi tidak banyak penyelamatan. Karena aku tidak mempedulikannya dan tidak memburunya. Karena bahkan dua Raja Pedang pun tidak bisa menghentikanku membunuh mangsaku. Aku adalah murid Gunung Iblis. Dan jangan lupakan itu. Aura seorang raja keluar dari Zuo Fan dan meskipun berada di bawah tahap kejadian, semua orang merasa menggigil. Bahkan para Raja Pedang pun tidak bisa menahan rasa dingin. Apakah murid Gunung Iblis itu luar biasa? Apakah laporan Frigid Rain Sword King hanya berisi hal-hal yang ingin dia sampaikan? Kemudian mereka harus ekstra hati-hati di sekitarnya. Terutama karena dia memberikan luka berat pada Raja Pedang. Terhadap pujian besar yang akan diperoleh ketiganya dengan mudah. Mereka mulai ragu. Zuo Fan, tentu saja, hanya menggertak dan menjadikan dirinya lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang sama sekali tidak disadari oleh ketiganya. Takut dengan gertakannya. Bab 1074, 3 orang terluka. Apakah otot Raja Pedang ini mempercayai semua yang aku katakan? Melihat Raja Pedang yang gemetar di atas, Zuo Fan menyeringai. Saudara Zuo, kukira kamu begitu kuat sehingga kamu bahkan mengalahkan Raja Pedang. Ouyang Changqing memandangnya dengan hormat. Baili Jingtian hampir tidak membutuhkanmu untuk berkeringat. Dengan saudara Zuo di sisi kami merasa nyaman. Tapi saudara Zuo, bagaimana kamu bisa berlatih untuk melampaui Raja Pedang begitu cepat ketika kamu adalah rekan kami? Kita seharusnya memiliki sumber daya yang sama. Jadi bagaimana kamu bisa begitu kuat? Alis Zuo Fan berkedut saat dia melirik ke arah orang bodoh yang sombong itu. Saudara Ouyang, menurut Anda, apa yang paling penting dalam dunia kultivasi? Aku tahu itu. Ayah memberitahuku. Itu kesetiaan. Tidak, ini menipu. Zuo Fan meraung. Kamu tahu persis apa yang terjadi dengan Raja Pedang Hujan Dingin dan sekarang kamu bahkan tertipu oleh gertakanku. Atau apakah Anda telah berkultivasi sama seperti Raja Pedang ini? Untuk menjadi orang yang berotot. Murong Sue terkikik, terlihat aneh. Namun berubah menjadi serius pada detik berikutnya. Sisanya juga tertawa. Ouyang Changqing akhirnya menemukan jawabannya. Oh, saudara Zuo menipu mereka. Dan mereka mempercayaimu. Itu tergantung seberapa kuat kebohongannya. Keraguan terbesar mereka adalah apakah Frigid Rain Sword King telah kabur. Selama kebenaran belum terungkap, kita bisa mempertahankan kebuntuan ini. Mata Zuo Fan bersinar. Kemudian, Ouyang Changqing bertanya, bukankah kita akan mati ketika mereka akhirnya mengetahuinya? Tentu, karena ini hanya rencana sementara untuk terhenti. Begitu bantuan tiba, semuanya akan beres. Membantu siapa? Kamu akan tahu pada waktunya. Tapi kalau dia tidak buru-buru, aku akan ketahuan. Meskipun belum selesai. Tapi, Zuo Fan mengerutkan kening. Ouyang Changqing tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu bahwa tujuan Zuo Fan adalah pergi ke Laut Utara demi Laut Ao dan tidak ada yang lain. Api perang antara wilayah pusat dan 4 negeri bisa mencapai langit untuk semua yang dia pedulikan. Tentu saja, dia bisa bertindak sebagai pihak ketiga untuk memecahkan kebuntuan konflik keduanya. Tapi itu hanya akan mengurangi keuntungannya. Misalnya, dia memiliki keinginan untuk menyelesaikan pedang tak terkalahkan saat itu juga. Tapi mengapa dia harus melakukannya? Itu berarti wilayah tengah akan runtuh dan keempat wilayah tersebut tidak akan rusak lagi. Pasukan mereka akan berlomba ke wilayah tengah untuk mendapatkan bagian dari rampasan tersebut. Ini akan berakhir dengan kemenangan besar dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya ketika kedua belah pihak saling mencekik hingga orang terakhir barulah dia mendapatkan keuntungan terbesar. Sementara wilayah tengah dan keempat wilayah ingin menguasai satu sama lain. Zuo Fan menginginkan keduanya seimbang. Dengan cara yang sama dia membesarkan klan Luo sambil menghadapi faksi yang tangguh namun kompleks. Tidak ada gunanya merusak keseimbangan sampai dia memeras semua manfaatnya.
Kemudian setelahnya, bangkit untuk mengambil semuanya. Dan itu juga bukan hal yang mudah. Meskipun ambisinya bukanlah sesuatu yang diketahui oleh faksi manapun. Saat mereka saling menumpahkan darah, mereka tidak menyadari ada musuh bersama yang menyemangati mereka tanpa mengangkat satu jari pun untuk membantu. Apalagi melukai Raja Pedang. Aliansi Empat Daratan akan mati dalam penyesalan jika mereka mengetahuinya. Mereka mengundang serigala dan bahkan mengangkatnya menjadi Marsekal Agung. Berkeringat sedikit. Ketiga Raja Pedang di atas telah tertipu oleh tipu muslihat Zuo Fan. Tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria kurus menoleh ke pria parubaya. Saudara Yuyun. Agar dia bisa melukai Yuyu dengan parah, dia harus sekuat tiga Raja Pedang. Atau Yuyu tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri jika tidak. Itu berarti meskipun kita bekerja sama, kita mungkin tetap tidak bisa menjatuhkannya. Ya, karena kata-katanya benar. Baili Yuyun bergumam. Pria gemuk bercambang itu bergegas menambahkan. Tetapi kata-katanya cocok dengan cerita putra mahkota. Ini membuktikan laporan Yuyu salah. Bagaimana seorang penggarap harmoni jiwa bisa menyakiti putra mahkota seperti itu? Dan dia melakukan semuanya tanpa jebakan apapun. Yuyu pasti juga berada dalam kegelapan kekuatannya hingga terpaksa melarikan diri karena kalah. Kenapa lagi putra mahkota mengatakan Yuyu ada di sini hanya untuk tidak melihatnya sekilas? Apa alasan lain yang ada untuk tidak menerima pujian seperti itu selain dipukul mundur? Ketiganya saling memandang. Dan Baili Yuyun berkata, ini bahkan lebih buruk. Gunung Iblis tidaklah lemah, namun melebihi kuatnya. Seseorang yang tidak akan pernah bisa kita sakiti. Namun kami baru saja melakukannya. Kita harus membungkamnya. Pria kurus itu memiringkan kepalanya dan berbicara dengan tatapan tajam. Tidak ada yang bisa dibiarkan hidup. Bahkan anak-anak pun tidak. Sayangnya, kekuatan pria itu masih belum jelas. Bisakah kita? Baili Yuyun menyipitkan mata, menunjukkan ekspresi licik. Anak itu mungkin sulit untuk dipecahkan. Tetapi yang lain sangat berat. Melihat bagaimana dia bersama mereka. Pasti ada seseorang di antara mereka yang cukup dia sayangi hingga mempengaruhi ketenangannya. Saya akan membuatnya sibuk, mengujinya dan menarik ke samping sementara Anda membunuh sisanya. Saat perhatiannya teralihkan, kami akan menyerangnya bersama-sama. Ini akan memberitahu kita siapa di antara mereka yang paling dia pedulikan. Semakin cepat kita menemukan kelemahannya, semakin mudah untuk menghabisinya. Dengan baik, brilian, Saudara Yun. Keduanya mengacungkan jempolnya. Ketiganya kemudian menoleh ke korbannya. Tidak lagi ragu-ragu dan siap beraksi. Hati Zuo Fan tenggelam. Mereka benar-benar Raja Pedang yang membuat rencana secepat ini. Ini adalah akhir dari tipu muslihat itu. Sudah punya rencana. Tidak perlu ragu. Suara mendesing. Ketiganya menembak seperti elang ke arah anak-anak. Baili Yuyun mencari Zuo Fan sementara dua lainnya berpencar dan berkeliling untuk mengincar kelompok yang terluka. Bahkan jika secara ajaib Zuo Fan menjadi Raja Pedang, dia masih terjebak. Dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Intinya adalah, dia tidak melakukannya dan dia bahkan tidak bisa bertahan melawan Raja Pedang. Di bawah tekanan menggelegak yang menghantam mereka, yang lain menggigil dan memucat. Zuo Fan mengerutkan kening, menyentuh cincin yang berkedip-kedip sambil menghela nafas. Tanpa waktu tersisa, saya tidak punya pilihan selain turun tangan. Riak menyebar dari cincinnya saat lonjakan listrik yang sangat besar terjadi. Zuo Fan mengangkat tangannya, matanya dingin. Sejak mereka datang untuk mati, suara mendesing. Tapi kemudian energi pedang yang tiba-tiba melesat dan memaksa Raja Pedang untuk menyingkir. Energi pedang membuat lubang di pakaian mereka, hampir melukai mereka. Siapa yang melakukan itu? Ketiganya melotot dan berbalik. Sebuah suara familiar bergema di telinga semua orang. Hahaha. Raja Pedang adalah orang-orang hebat yang telah ada di dunia ini selama ribuan tahun. Namun mereka suka mengganggu anak-anak kecil. Ayah, kakak,
Ouyang Changqing dan Murong Sui berteriak kegirangan. Penyelamatnya tidak lain adalah 3 orang. Semuanya memegang pedang dewa. Murong Lai, Ouyang Lingtian, dan Sang Guan Feixiong. Meskipun mereka tampak agak pucat di sana, bahkan dengan kehadiran mereka yang mengesankan, darah di mulutnya juga tidak bisa disalahartikan sebagai tanda luka berat. Bagaimanapun juga, mereka memilih untuk memaksakan diri melewati rasa sakit dan menghadapi ketiga Raja Pedang tanpa penyesalan. Zuo Fan mengangkat tangannya hanya untuk meletakkannya sambil menghela nafas. Sekarang ada seseorang di sini yang menghentikan mereka. Tidak perlu membuang energi. Hehe, Saudara Zuo, Anda sungguh luar biasa mengetahui bantuan akan datang. Dengan ayah dan mereka, Raja Pedang tidak bisa melakukan apapun pada kita. Hahaha, Ouyang Changqing sangat gembira. Oh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mencari tempat yang aman untuk menyaksikan mereka berkelahi atau menyemangati mereka. Saudara Zuo, dengan pikiran licikmu, menurutmu apa yang terbaik? Zuo Fan meliriknya. Bantuan yang saya sebutkan bukanlah mereka. Meskipun itu bukan pilihan yang buruk karena mereka ada di sini. Jadi kita harus lari saja. Zuo Fan meneriakkan kata terakhir dan memberi isyarat kepada yang lain untuk mengejarnya demi susunan teleportasi. Membuat mereka linglung. Bereaksi setelah sekian lama, mereka bertanya, Saudara Zuo, mengapa kami lari? Kami hampir saja mengetahui tipuanku. Sekarang seseorang benar-benar memberikan bantuan. Hanya orang bodoh yang akan diam saja dan mati. Zuo Fan mendesak yang lain untuk berlari sekuat tenaga sementara dia menggonggong pada Ouyang Changqing yang sombong. Ouyang Changqing merasa bingung. Bukankah mereka sudah ada di sini? Mengapa? Bang! 3 ledakan menenggelamkan suaranya saat 3 sosok menghantam tanah di depan mereka. Memerciki bumi dengan darah mereka. Mereka tidak lain adalah 3 pengguna pedang dewa. Pembantu mereka. Pedang di tangan mereka bersenandung. Seolah berduka atas penghinaan tersebut. Ouyang Changqing ternganga melihat ayahnya terpuruk. Bagaimana mungkin ayahnya yang memiliki pedang suci bisa jatuh dalam satu pukulan? Bab 1075, kamu salah. Warna tertentu dari darah merah dapat memberikan kilau tertentu ketika berceceran. Kontras dengan wajah pucat Ouyang Lingtian dan kedua orang lainnya. Penampilan mereka yang lemah dan penampilan tanpa harapan. Ouyang Changqing dan Murong Sui terengah-engah karena tidak percaya. Mereka belum pernah melihat saudara mereka dirusak sedemikian rupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada 3 Raja Pedang. Hampir setara dengan mereka. Belum lagi mereka mendapat bantuan pedang ilahi. Ketiganya. Lalu mengapa mereka malah gagal dan bukannya menang? Apa yang telah terjadi? Zuo Fan adalah satu-satunya orang yang cukup tajam untuk mengetahuinya. Sambil menghela nafas, saya berharap mereka akan bertahan lebih lama. Tetapi luka berat itu tidak membantu. Luka. Murong Sui menatap ke arahnya. Saudara laki-laki dan mereka pernah terluka sebelumnya. Zuo Fan mengangguk datar. Serangan pertama mereka untuk menghentikan Raja Pedang mungkin tampak hebat, tapi dangkal. Mereka pasti menggunakan tetes terakhir untuk menakuti mereka. Sepertinya saya sudah melakukannya. Meskipun, apa? Semua bertanya sekaligus. Zuo Fan menyeringai. Mereka tidak memiliki kemampuan aktingku. Mereka berusaha terlihat tenang. Tetapi alisnya yang berkeringat menunjukkan fakta bahwa mereka kehabisan tenaga. Bahkan yang terkuat di negeri mereka dan memegang pedang ilahi. Energi mereka kering tulang. Kuharap mereka akan berhenti lebih lama lagi. Tapi mereka bahkan tidak bisa bertahan. Mereka pasti sangat menderita sebelumnya sehingga mereka bahkan tidak bisa bertarung sampai mati sekarang. Yang lain terguncang mendengar penjelasannya. 3 ahli perkasa, dengan pedang ilahi juga, adalah harapan mereka untuk bertahan hidup. Hanya untuk dihempaskan ke tanah di depan mereka. Awalnya mereka sudah rusak. Bahkan tidak mampu menahan diri. Jadi itu hanya berfungsi untuk menakut-nakuti musuh dan gagal total ketika gertakan mereka gagal. Lalu apa yang akan mereka lakukan melawan Raja Pedang? Mati. Mereka semua memucat.
saling memandang dengan mata mati. Ouyang Changqing dan Murong Sui bergegas menemui kerabat mereka untuk membantu mereka berdiri. Sangguan Fei Xiong adalah satu-satunya yang sendirian, tanpa ada yang membantu. Apakah tidak ada yang mau membantu orang tua ini? Bukankah aku datang hanya untuk menyelamatkan kalian, anak-anak? Sangguan Fei Xiong mengeluh melihat rekan-rekannya yang lain dibantu dan suasana hatinya memburuk. Pak, sebuah tangan besar kemudian memegang bahunya. Berbalik, dia melihat senyuman yang familiar. Hahaha, kepala klan Sangguan, sudah kubilang, membuka segel Soaring Sword tidak akan pernah baik untukmu. Dengan memegangnya, Anda harus melawan monster yang tak terkalahkan itu, dan tidak mampu mengalahkannya. Inilah akhirnya Anda. Meskipun tidak menggunakan Soaring Sword, Anda akan keluar sebagai komandan garis depan. Sekarang tahukah kamu arti berkah tersembunyi? Sangguan Fei Xiong bergidik dan tersenyum pahit pada Zuo Fan. Pandangan jauh ke depan Tuan Zuo sempurna. Aku tahu bahwa dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa menandingi orang tua aneh itu bahkan dengan Soaring Sword. Tapi inilah yang dilakukan pria. Saya dengan senang hati akan menyerahkan nyawa saya jika itu berarti keempat negeri itu akan berkembang. Kalau kakek tua itu semudah itu dibasmi, kamu tidak akan pernah begitu takut padanya. Zuo Fan mengejek. Sangguan Fei Xiong mengangguk dan menghela nafas. Saya hanya mengharapkannya. Ini akan menjadi kemuliaan hidupku jika itu berhasil. Sangguan Fei Xiong mengalihkan pandangannya ke arah Zuo Fan. Tuan Zuo, dari wilayah tengah hingga wilayah utara, setiap kali saya mengalami kemalangan, selalu Anda yang membantu. Aku tersentuh dengan persahabatanmu. Selama klan Sangguan selamat dari perang ini, klan saya tidak akan pernah menolak permintaan Anda pada saat dibutuhkan. Sebagai rasa terima kasih karena telah berjuang bahu-membahu. Lebih baik simpan itu ketika klan Sangguan benar-benar bertemu besok. Meskipun begitu sebaiknya kau pastikan bahwa aku mengingat bantuan ini. Jangan sampai menyesal nanti. Hehehe. Tidak akan. Meskipun kamu menginginkan tangan putriku, aku akan menerimanya tanpa penyesalan. Sekarang tahan di sana. Saya seorang pria yang sudah menikah. Saya tidak ingin Anda menjualnya kepada saya. Dan pria sejati memiliki 1 atau 4 pasangan di sisinya. Yaner mungkin menentangnya, tapi pasti akan menerimanya jika itu kamu. Sekarang aku terluka parah dan hanya kamu yang datang membantuku. Sudah terlihat seperti menantu. Sudah kubilang pegang. Apa kamu tuli? Wu Qingqiu, bawalah orang tua itu. Melihat Sangguan Fei Xiong masih berusaha mempertahankannya melalui putrinya, Zuo Fan mencoba menghentikannya hanya untuk akhirnya mendorongnya ke Wu Qingqiu. Wu Qingqiu adalah orang yang berbudi luhur dan menerimanya dengan senang hati. Murong Sui dan Ouyang Changqing saling melirik, menatap saudara mereka sendiri dengan kaget. Mereka terluka karena melawan pedang tak terkalahkan. Ouyang Lingtian terbatuk dan menghela nafas dengan kepala tertunduk. Dia sendiri masih belum menerima hasilnya. Apakah pedang tak terkalahkan cukup kuat untuk melukai kalian bertiga pengguna pedang dewa? Murong Sui tersentak tak percaya. Rencananya adalah menggunakan 3 pedang dewa untuk melawan Bai Li Yutian. Menghentikannya saat bala bantuan mereka datang, dan kemudian menenggelamkannya dalam jumlah banyak. Itu jelas tidak berhasil. Tebasan Bai Li Yutian saja telah menghancurkan mereka bertiga. Tidak dapat menghentikan Bai Li Yutian. Rencana mereka gagal. Jika bukan karena rencana Zuo Fan untuk bertarung sampai mati, rencana mereka sendiri pasti sudah gagal sekarang. Sementara sekarang mereka memiliki secercah harapan akan kemenangan. Mereka percaya bahwa dengan rencana Zuo Fan, dengan 2 tentara senilai tanah, mereka dapat membalikkan keadaan. Pedang tak terkalahkan sangat menyakiti kita. Kami menggunakan pedang ilahi untuk melindungi diri kami sendiri. Tetapi kami masih nyaris lolos dengan nyawa kami. Alis Ouyang Lingtian bergetar dan menghela nafas. Kekuatan Bai Li Yutian melampaui manusia. Bahkan bersama-sama kita tidak bisa menyentuhnya. Murong Lai memejamkan mata, murung, dan menggelengkan kepalanya karena putus asa.
Hahaha. Sekarang kamu tahu kekuatan Patriark. Tapi sudah terlambat. Semua orang bergidik. Menatap salah satu dari 3 raja pedang yang mengelilingi mereka. Baili Yuyun. Penampilan Anda membuat kami sadar bahwa Anda siap untuk turun. Dan Anda semua tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kami sudah lama berada di sekitar Patriark. Namun kami belum pernah melihat ada orang yang selamat dari serangannya. Kamu hanya berhasil melakukannya karena pedang suci itu. Jika tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Dan rusak seperti dirimu sekarang. Kamu masih ingin melawan kami. Bodoh. Ouyang Lingtian tersentak dan wajahnya berubah marah. Dia menjentikkan tangannya dan pedangnya. Menunjuk ke arah ketiganya. Changqing. Antar Tuan Zuo dan yang lainnya keluar dari sini. Pergilah ke susunan teleportasi dan kalian semua akan aman. Murong Lai berdiri sendirian di samping Ouyang Lingtian. Tampak pucat namun masih ingin bertarung. Sang Huan Feixiong terbatuk sambil memaksakan dirinya untuk berdiri. Aku mungkin lemah. Tapi aku tidak menyesal memberikan tubuhku yang sudah tua jika itu berarti melindungi anak-anak. Masa depan 4 negeri. Hahaha. Ayah, teriak Ouyang Changqing. Ouyang Lingtian memotongnya. Suaranya tegas. Changqing, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi jangan khawatir. Keamananmu akan menjadi satu-satunya hal yang membuatku nyaman. Sekarang pergilah. Ayah, berhenti. Anda akan sampai di sana dengan kecepatan Anda dalam 1 menit. Aku masih bisa menahan mereka setidaknya selama ini. Ayah, pergi. Ouyang Lingtian memegang pedang sucinya. Mengaum dan siap mati. Ouyang Changqing menggaruk kepalanya. Menundukkan kepalanya. Ayah, kamu salah. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Kami terluka sama seperti Anda dan tidak dapat terbang dengan cepat. Memerlukan 15 menit untuk mencapai susunan teleportasi. Bisakah kamu bertahan sedikit lebih lama? Mereka bertiga bergidik dan membeku. Anak hilang sialan. Bersambung.